Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Kali ini saya akan membahas keadilan Al-Mahdi dan konsekuensinya terhadap hukum keadilan itu sendiri. Akhir-akhir ini banyak kejadian yang mengatasnamakan kebebasan demokrasi untuk menghina seseorang terhadap seseorang yang lain atas nama kebebasan, atas nama agama, yang seolah-olah kalau sudah menjustis diri, mengatasnamakan agama, akhirnya seolah dibolehkan untuk menghina siapapun, untuk mengatakan apapun terhadap siapapun. Ini sangat-sangat tidak relevan dengan apa yang diharapkan dari kemunculan Al-Mahdi dan keadilan Al-Mahdi. Semacam itu. Kenapa? Karena saya sangat meyakini jika keadilan Al-Mahdi itu selalu relevan dengan firman-firman Allah dari petunjuk Al-Quran. Sehingga jika ada seseorang yang mengatasnamakan agama lalu boleh menghina terhadap yang lainnya, ini justru kebalikan dari yang diharapkan dari kemunculan Al-Mahdi itu sendiri. Yakinlah itu. Karena apa? Tidak ada seorang Rasul pun yang mengajarkan hal itu, mengajarkan mengajarkan keadilan dengan cara-cara yang tidak adil semacam itu, dengan cara-cara haram semacam itu. Ini tidak ada rumusnya semacam itu. Jika partai PKS mengatakan boleh black campaign, ini sudah keluar dari jalur petunjuk Al-Quran semacam itu. Sehingga jika PKS mengatasnamakan partai dakwah, ya mulailah introspeksi terhadap diri partai sampean semacam itu. Karena apa? Tidak ada ajaran memperjuangkan sesuatu yang hak dengan cara-cara yang batil semacam itu. Tidak ada. Dasarnya tidak ada petunjuknya dari Al-Quran semacam itu. Memperbolehkan meraih sesuatu kekuasaan dengan cara-cara yang batil, atau mempersilahkan dengan cara apapun untuk meraih yang katanya ini untuk demi keadilan kemakmuran masyarakatnya. Ini tidak akan tercapai. Tidak akan tercapai, bro. Macam itu. Karena apa ya, sudah jelas. Jikapun nanti tercapai meraih satu kekuasaan, tentu akan akan selalu bertengkar sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Bani Israil akan selalu bertengkar dengan sesama saudara semacam itu. Oleh karena itu, bro, ya, janganlah mengatasnamakan suatu keadilan dengan cara-cara yang batil. Ini jelas bertentangan dengan ajaran atau keadilan yang dibawa oleh Al-Mahdi itu sendiri. Sehingga jika ada hukum-hukum pidana atau rancangan undang-undang RKUHP misalkan semacam itu, untuk mengantisipasi agar seseorang yang menghina terhadap siapapun, bukan hanya terhadap presiden, ini bisa dipenjarakan, ini sudah benar adanya semacam itu. Sebab apa?
bagaimana seseorang rakyat bisa menghina dengan seenaknya terhadap presidennya? Ini bagaimana martabat harga diri negara terhadap bangsa yang lain jika presidennya sendiri oleh masyarakatnya dihina-hina seperti itu dan tidak ada hukum yang menjeratnya. Saya sangat setuju jika ada undang-undang yang yang menjerat terhadap siapapun itu menghina terhadap seseorang yang lain. Sebab apa? Mas, bro, ya. Coba sampean pikir. Coba sampean rasakan jika sampean sendiri yang saya kata-katai, misalkan, ya, apakah sampean bisa menerima? Kalau sampean, keluarga sampean atau ibu sampean, saya katakan dari sesuatu kata-kata binatang misalkan, apakah sampean bisa terima? Lalu kalau sampean sakit hati, mengapa sampean boleh menghina terhadap yang lainnya? Tentu itu bukan keadilan atau ajaran yang diajarkan oleh Al-Mahdi, tentunya semacam itu. Kalau mengatasnamakan suatu keadilan dengan cara-cara yang batil, ini sudah menyimpang dari ajaran keadilan itu sendiri, atau ajaran Allah atau ajaran Al-Mahdi. Ini sudah jelas. Ya. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap siapapun yang mengatasnamakan agama. Kalau dengan cara-cara yang batal, dengan cara-cara yang merendahkan, menghina, ini jelas bukan ajaran Kanjeng Rasul Muhammad SAW dan ajaran Al-Quran. Tentu semacam. Sebab apa? Kalaupun Kanjeng Rasul diperintahkan untuk berperang, ini secara gentle, bukan secara munafik semacam itu, memprovokasi, memfitnah untuk meraih suatu kekuasaan. Tidak seperti itu. Itu bukan ajaran Kanjeng Rasul. Bukankah di dalam perang Badar yang hanya 300 kaum muslim, hanya 314 kalau nggak salah ya, ini bisa mengalahkan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang 3.000-an itu. Karena apa? Karena didasari dengan landasan-landasan yang kuat, dengan ketauhidan dan etikot yang al-haq tentunya. Kalau orientasi sampean hanya untuk materi duniawi, tentu tidak akan sekuat itu. Kalau ukurannya hanya materi, kedudukan, jabatan dan harta benda, tentu perjuangan sampean untuk berperang terhadap kaum kafir ini tidak kuat. Kenapa? Orientasi sampean hanya pada harta tentunya. Oleh karena itu, mengapa saya katakan perjuangan yang katanya dilakukan oleh umat muslim ini, misalkan ISIS, kemudian kelompok-kelompok mujahidin yang lain ya, semacam itu, tidak dimenangkan oleh Allah. Karena hanya dilandasi dengan landasan yang berhubungan dengan harta duniawi semacam itu, merebut kekuasaan semacam itu, sehingga etikot atau fondasi perjuangan berperangnya ini tidak kuat sama sekali. Karena ini sudah menyalahi aturan. Misalkan ada ajaran yang mengatakan mengatasnamakan agama, lalu memperbolehkan
bom bunuh diri. Ini jelas salah. Ini menyalahi aturan. Dan ini bukan keadilan yang diajarkan oleh Al-Mahdi. Saya sangat yakin itu. Oleh karena itu berhati-hatilah, introspeksi. Apakah sampean selama ini sudah memperjuangkan di jalan yang benar, di jalannya Allah, atau sampean hanya di jalannya setan sampai sampean tidak merasa semacam itu. Berhati-hatilah. Oleh karena itu jika ada wacana untuk membuatkan suatu undang-undang untuk bisa menjerat seseorang yang menghina terhadap kepala negara, saya sangat dukung itu. Sebab apapun, kepala negara tidak boleh dihina oleh rakyatnya sendiri. Tidak boleh seperti itu. Apa gunanya pemilihan menghabiskan dana triliunan jika seorang presiden dihina-hina oleh rakyatnya yang tidak suka semacam itu? Ini sudah benar. Sebab apa? Coba dikembalikan dalam diri kita sendiri. Apakah sampean mau jika keluarga besar sampean dihina, dikata-katai dengan kata-kata binatang semacam itu? Apakah sampean bisa terima? Apakah sampean tidak marah? Lalu mengapa? Atas nama kebebasan, atas nama keadilan yang sampean perjuangkan, seolah-olah itu memperjuangkan agama, lalu sampean bisa menghina terhadap presiden. Bahkan hanya terhadap sesama manusia saja, ini sudah banyak menghina. Dan ini tidak boleh, apalagi terhadap sosok presiden dan kepala pemerintahan negara ini. Harusnya dihukum lebih berat tentunya, karena bisa memprovokasi terhadap orang lain untuk mempengaruhi, akhirnya tidak percaya terhadap pemerintah, terhadap presiden dan lain-lain. Oleh karena itu saya sangat setuju jika undang-undang untuk menjerat siapapun yang menghina terhadap siapapun, apalagi terhadap presiden, saya sangat setuju hal itu. Sebab apa? Saya sangat meyakini ini akan sejalan, relevan dengan ajaran dalam diri Al-Mahdi. Saya sangat yakin hal itu. Tentu Al-Mahdi tidak memandangnya seolah-olah mengatasnamakan agama lalu memperbolehkan untuk berbuat sesuatu untuk meraih suatu kekuasaan. Tentu tidak demikian halnya. Macam itu. Ingatlah, makanya sering saya katakan untuk belajar Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna sebagai pemahaman, seolah-olah pemahaman Kanjeng Rasul Muhammad SAW dulu memahaminya terhadap Al-Quran. Itulah yang saya tekankan macam itu. Kenapa? Karena saya sangat yakin siapapun itu yang mengatasnamakan agama, dia belum pernah mempelajari agama itu sendiri, belum memahami agama itu sendiri. Hanya karena pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh ustadz-ustadznya dan terpengaruh oleh argumentasi yang dibawakan oleh ustadz-ustadznya, lalu seolah-olah dia mengatakan dalam diri bela agama dan atas nama agama, lalu boleh melakukan suatu hal yang sebenarnya tidak diajarkan dalam Al-Quran, seperti menghina, apalagi menghina terhadap presidennya. Ini sudah sangat benar. Jika ada bukan hanya wacana lagi, tapi ada undang-undang untuk menjerat seseorang yang menghina terhadap kepala negara, presidennya, macam itu. Karena bagaimanapun harga diri bangsa harus dijunjung tinggi oleh bangsa itu sendiri, macam itu.
Pemirsa, tentunya apa yang saya katakan ini sangat relevan dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran, dan tentunya juga akan relevan dengan ajaran Al-Mahdi. Sebab apa? Saya sangat meyakini jika ajaran Al-Mahdi tolok selalu dalam tolok ukur ajaran Al-Quran semacam itu, ya. Berhati-hatilah, introspeksi, jangan sampai di jalannya setan tetapi sampai tidak berasa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.